Halo para pemuda dan pemudi penerus bangsa, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia, walaupun si dia sudah bersama lainnya. Apaan sih? Kembali lagi dengan saya, B-Boy Labonje, yang akan menampilkan sebuah film asik dengan judul Don't Be Afraid of the Dark, atau dalam bahasa Jawa, Aja Wedi Pas Peteng Dedet. Rilis tahun 2010, mengisahkan keluarga yang membeli rumah antik mengesankan, namun ternyata ada rahasia mengerikan di ruangan basementnya. Gimana perjuangan mereka menghadapi takdir yang mencekam? Langsung saja pasang handsfree, ambil posisi enak, biskul-biskutul baris, orang apa enak. Selamat menonton dan sekedus. Di sebuah rumah, ART yang tidak disebutkan namanya, sebut saja Mawar, menuju ruang bawah tanah. Namun ketika sedang berjalan di tangga, dia tersandung sesuatu. Kemudian semaput atau pingsan. Usut punya usut, ternyata pembantu dijebak agar terjatuh. Lalu dia terbangun, kemudian majikannya yang bernama Blackwood alias Kayu Ireng memukul gigi Mbak Mawar itu hingga gigi-giginya copot dari rahangnya. Entah apa tujuannya, gigi dikumpulkan. Terdengar suara dari dalam gua. Dari dalam gua kecil bekas perapian, Kang Blackwood ini menawarkan gigi tersebut ke makhluk yang berada di dalam lubang itu untuk menukarkannya dengan anaknya yang mungkin berada di dalam lubang. Namun bukannya anaknya kembali, tiba-tiba Kang Blackwood ditarik ke dalam lubang tersebut. Dan film tamat. Belum dong. Belum. Lanjut, beberapa tahun berikutnya, pada saat ini anak perempuan manis nan pendiam bernama Sally dijemput ayahnya yang bernama Alex dan pacar baru ayahnya bernama Kim. Mereka dari bandara kemudian menuju rumah barunya. Nampaknya rumahnya sedang direnovasi oleh tim bedah rumah. Sally masuk ke dalam rumahnya melihat-lihat. Kim, ibu tirinya, mencoba mengajak ngobrol Sally. Kalau butuh apa-apa tinggal ngomong saja. Tidak disangka ternyata mereka ada di rumah Kang Blackwood ini yang tadi di awal. Sally menuju rumahnya. Dia merasa tidak nyaman dan ingin bertemu ibu kandungnya. Sally merajuk dan marah. Namanya juga anak-anak ya. Dia mencoba istirahat. Alex dan Kim berada di kamar dan mulai melakukan praktek pelajaran biologi, yaitu reproduksi. Ya itu. Sally tidur di kamarnya. Namun ada hal aneh. Terdengar suara dari lubang perapian yang saat ini sudah ditutup. Esok paginya, Sally duduk di halaman rumah. Lalu dia melihat ke area taman. Seperti anak kecil lainnya, dia mencari kesibukan untuk bermain. Lagi gebut-gebutnya, dia menemukan ruangan bawah tanah. Lalu ada orang yang melarangnya. Bapak-bapak itu bernama Pak Haris. Lalu Kim dan Alex datang. Sally memaksa untuk membuka semak-semak. Benar, ternyata ada ruangan bawah tanah di situ. Alex membongkar tembok yang dibuat untuk menyembunyikan ruangan itu, lalu menemukan pintunya. Kim, Alex, dan Sally masuk. Sally melihat-lihat. Pak Haris mengingatkan bahwa ruangan ini tidak aman, makanya ditutup. Sally entah kenapa tertarik kepada lubang yang ditutup. Duh, Sally, tahu ditutup kan berarti berbahaya. Selain suka diam, Sally juga suka melukis. Sally mengambil beberapa peralatan. Dia masuk ke ruangan bawah tanah dan membuka lubang yang rasanya sudah lama tertutup. Emang bocil kadang-kadang sulit dimengerti.
Dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Terdengar suara samar yang menyuruh Sally untuk membukanya. Alex menyusulnya. Sally bilang dia mendengar suara. Alex mencoba mendengar memakai telinganya karena hidungnya nggak bisa dengar. Tiba-tiba dari dalam lubang itu ada kawat yang mencoba menusuk telinganya. Tapi untunglah meleset. Baut terlepas sendiri. Sally dan Alex pergi, tiba-tiba tutupnya terbuka sendiri dan kengerian pun mulai terjadi. Karena hidupnya merasa datar-datar aja, Sally mencari masalah. Dia melihat ke dalam lubang dan menemukan gigi-gigi yang tergeletak begitu saja. Sally keluar, dia ngambek ketika makan malam karena ingin makan Indomie. Bukan dong, ingin bertemu ibunya. Alex dan Kim bertengkar kecil. Sally tidak bisa tidur, lalu datanglah segerombolan makhluk-makhluk kecil seperti jenglot tetapi botak dan menakutkan. Mereka adalah makhluk-makhluk yang selama ini di dalam lubang. Bonekanya bergerak sendiri. Sally terhibur sambil merenges-merenges karena dia nggak tahu apa yang menggerakkannya. Sally disuruh mematikan lampunya. Lalu boneka Sally menghilang. Sally mencari sumber suaranya. Terlihat banyak sekali makhluk-makhluk kecil yang ada di bawah kasurnya Sally. Sally mencari bonekanya yang hilang tadi. Lalu datanglah ayahnya dan makhluk itu semuanya pergi berlarian. Dia menemukan gigi, namun itu bukan gigi Sally. Ayahnya keluar, lalu Sally pun tidur. Esok paginya Alex mencari pencukur jenggotnya. Kemudian baju Kim ditemukan rusak. Lalu Sally menemukan koin perak. Ayahnya menduga Sally yang merusak baju Kim. Sally menangis karena dikira dia ngambek akhirnya merusak baju Kim. Kemudian Alex menemukan koin perak yang entah dari mana datangnya. Sally mendengar suara dari lubang ventilasi. Dia menyuruh Sally ke bawah ke tempat basement tadi. Sally mencoba berinteraksi dengan makhluk itu. Mereka tidak menyukai lampu atau hal-hal yang memancarkan cahaya. Kemudian Pak Haris memergoki Sally seakan dia berbicara dengan orang lain. Pak Haris kayaknya udah tahu nih. Kemudian Pak Haris menyuruh Sally keluar. Lalu dia menutup lubang itu lagi. Karena mungkin Haris tahu apa yang mendiaminya. Tiba-tiba ada suara dan peralatan yang dibawa Pak Haris itu jatuh. Dan benar, tiba-tiba dia diserang oleh kumpulan makhluk kecil yang banyak banget. Wah, edan banyak sekali. Kemudian ada pembantu yang saat ini, katakanlah Mbok Inem, mendengarnya. Haris keluar dengan penuh luka dari ruangan itu dan kemudian pingsan. Kim dan Alex pulang, pembantunya bingung. Kim mencari Sally, kemudian dia ternyata ada di atas pohon. Terlihat sangat ketakutan dan menangis. Kim mengajak Sally ke kolam yang penuh dengan ikan koi. Sally menangis dan bilang dia tidak merusak gaunnya Kim. Alex memberikan koin yang dia temukan di kamarnya kepada Kim. Sally tidak bisa tidur dan menelpon ibu kandungnya bahwa dia ingin pulang. Sally tidur bersama Kim dan Alex karena ketakutan. Kim memindahkan Sally ke kamarnya. Namun Sally tidak berani sendirian. Akhirnya Kim menemani tidurnya di sebelahnya.
Kim terbangun pada tengah malam. Kim pindah ke kamarnya untuk bergabung lagi dengan Alex. Yang ditakutkan Sally benar-benar terjadi. Makhluk-makhluk kecil itu berdatangan dan mematikan lampu tidurnya Sally. Dia menyalakan senter untuk menerangi karena sangat gelap di kamarnya. Makhluk kecil mulai mengerubunginya. Sally masuk ke dalam selimut. Tiba-tiba dia berpapasan dengan salah satu jenglot itu. Dan ternyata sudah banyak sekali jenglot-jenglot yang menunggu di bawah kasurnya. Akhirnya Sally berteriak hingga ayahnya dan Kim bangun mendatanginya. Sally ingin pergi karena ketakutan. Hari berganti. Sally bersama dokter psikolog sedang konsultasi. Psikolog menanyakan makhluk kecil itu bagaimana cirinya. Sally bilang makhluk itu ingin bermain bersama Sally. Dia mencoba menggambarnya. Psikolog bilang Sally hanya berfantasi saja bahwa ada makhluk kecil. Mereka belum percaya apa yang dikatakan Sally. Alex dan Kim akan membuat makan malam dengan para pecinta sejarah. Mereka sedikit bertengkar karena Kim ingin menunda acara tersebut. Karena Kim mungkin sudah mulai menyadari bahwa apa yang dirasakan, yang dikatakan Sally itu memang benar adanya. Di rumah, Sally akan mandi. Kim menjenguk Pak Haris yang di rumah sakit. Kim menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada tempo hari. Haris menyuruh untuk pergi dari rumah itu. Kim menanyakan kenapa ruangan bawah tanah itu sebelumnya ditutup. Kemudian Pak Haris memberikan kode bagian 1134 perpustakaan umum. Dan menyuruh Kim membawa Sally pergi secepatnya dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Sally mandi di rumahnya. Makhluk kecil sudah mengintainya. Kim pergi ke perpustakaan dan mencari sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Haris. Pustakawan menunjukkan tempatnya. Pustakawan bilang di rumah Kang Blackwood itu ada mural. Di rumah, para jenglot mematikan lampu kamar mandi dan merusak kunci pintu kamar mandinya. Pustakawan menunjukkan berkas milik Blackwood. Menurutnya, ada entitas kuno yang hidup di bawah tanah yang memakan tulang dan gigi manusia. Namun kemudian ada fakta perjanjian antara Paus dan setan itu untuk memberikan koin di bawah bantal dan menggantinya dengan korban-korbannya. Pustakawan menunjukkan lukisan terakhir dari Blackwood. Di kamar mandi, Sally mencoba keluar tetapi pintu sudah rusak. Dia tidak bisa keluar. Jenglot mulai muncul dan menyerangnya. Dia berlindung di bak mandi. Akhirnya pintu didobrak dan Sally selamat. Kim pulang ke rumahnya. Kim langsung menuju ruang bawah tanahnya dan benar di sana ada mural milik Blackwood yang menggambarkan kejadian-kejadian yang pernah dialaminya. Alex pulang mencari Sally. Ternyata Sally pergi jalan kaki karena sudah trauma dengan kejadian tadi. Kim bilang cerita anak Blackwood persis seperti Sally. Lalu Alex dan Kim menemukan Sally yang sedang berada di jalan. Pesta dimulai. Sally bilang tidak ada yang mempercayainya. Lalu Kim memberi kamera untuk hunting foto makhluk itu. Sally mulai memfoto. Kim menemukan gambar Sally yang sama seperti yang dilukis oleh Blackwood. Sally mulai mencari.
dia menemukan Jenglot dan mulai memfotonya. Kim mulai berberes untuk pergi, tetapi Alex tidak mau. Emang belum tahu aja ini bapaknya. Sally memfoto, tetapi Alex tidak mau melihatnya. Sally menyimpannya di bawah kursi, tetapi Jenglot menarik fotonya dan merusaknya. Sally mulai hunting foto setan itu lagi. Di perpustakaan dia memfotonya. Dia mendorong rak buku dan memfotonya. Lalu terjadilah pertikaian antara Sally dan para monster itu. Jenglot itu merusak semuanya dan mencoba merebut kameranya. Kamera Sally yang ia bawa diambilnya. Kemudian saking sebelnya, Sally menggepreknya hingga gepeng. Emang enak. Sally menunjukkan foto dan semua orang terlihat bingung karena ruangan sudah sangat berantakan. Sally tertidur, mungkin karena capek. Alex mengecek ke bawah. Udah dibilangin ngeyel ini Alex. Kemudian mereka akan pergi. Dia memulai menyiapkan mobilnya, tetapi pintu bagasi menutup sendiri. Kemudian Alex terbentur kepalanya dan pingsan. Setan menyabotase listrik hingga padam. Rumah menjadi peteng dedet dan Kim mencari Sally. Kim terbentur kepalanya karena dijebak oleh setan ketika turun dari tangga. Setan mulai bergerak menyerang dan setan mengincar Sally untuk disantapnya. Dia terbangun dan bingung dan tidak ada siapa-siapa yang di rumah karena semuanya pingsan. Kim pingsan. Setan berkumpul banyak sekali dan mengerubuti Sally. Dia diikat dan ditarik ke bawah ke dalam lubang yang ada di basement. Alex tersadar. Begitu juga dengan Kim. Alex terkunci di bagasi dan Kim terluka di dengkulnya. Kim menolong Sally yang sudah diikat. Alex mencoba menolong mereka. Kim menahan tali yang mengikat Sally itu. Alex mencoba mengintip dan ditusuk besi. Untung tidak. Lalu kemudian akhirnya dia tertusuk. Ini nih baru percaya kan? Kim mencoba memotong talinya, namun Kim tertarik ke dalam lubang karena menahannya dengan kaki. Sally menggeprek salah satu makhluk itu. Double kill buat Sally. Alex datang namun Kim terseret ke lubang itu. Mereka hanya bisa menangis dan akhirnya sekarang Alex percaya emang penyesalan adanya di belakang. Akhirnya Alex menutup lubang itu dan menyegel rumah itu agar tidak ada korban lagi. Sally datang ke rumah itu untuk menaruh gambar Kim dan Sally sebagai tanda penghormatan terakhirnya. Lalu gambar melayang-layang nempel di lubang yang sudah ditutup dan kemudian tertarik dari lubang itu. Tamat. Untuk mengingatkan kejadian ini, Peter Pan membuat lagu untuk Sally. Bukan dong, itu beda Sally lagi.
Oke, mungkin cukup sekian saja cerita film kali ini. Saya akan sangat berterima kasih untuk kalian yang sudah like, comment, dan share serta subscribe. Salam dari B-Boy Labunje.